Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, seperti biasa saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kunci pemulihan suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Setelah lepas dari COVID-19, disusul dengan masalah ekonomi, di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok meningkat, perusahaan-perusahaan besar gulung tikar, dan terjadi PHK di mana-mana. Banyak orang akhirnya sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Terutama di tahun 2025 ini, ekonomi bangsa kita semakin berat, sementara di sisi lain, keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap penderitaan rakyat dirasa kurang maksimal. Itu sebabnya belakangan ini terjadi sejumlah unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yang kemudian berakhir dengan pembakaran, pengerusakan, kemudian penjarahan, bahkan korban jiwa. Hal itu tentu sangat disayangkan. Nah, kondisi seperti ini tentu memerlukan solusi agar bangsa kita kembali pulih. Banyak kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah agar bangsa ini keluar dari situasi yang sulit ini. Namun tentunya dengan kekuatan kita sebagai manusia, ya kita tidak mampu. Kita perlu campur tangan Tuhan, atau kita perlu intervensi Tuhan. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama melihat kunci pemulihan bangsa yang Tuhan sendiri nyatakan di dalam firman-Nya, dan salah satu teks yang kita akan rujuk adalah 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 yang berbunyi, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nats ini awalnya memang ditujukan kepada bangsa Israel. Konteksnya itu adalah pada saat pembangunan dan pentabisan bait suci di Yerusalem. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan negeri mereka atau memulihkan Israel. Namun tentu prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan ini berlaku juga bagi semua orang percaya, termasuk bagi bangsa kita. Sebab pemulihan itu dibutuhkan oleh semua orang tanpa terkecuali, baik secara pribadi maupun oleh suatu komunitas maupun bangsa. Nah, dari teks yang kita baca tadi, ada 4 hal sebagai kunci yang harus kita lakukan secara pribadi maupun oleh bangsa ini agar Tuhan memulihkan kita dan memulihkan bangsa dan negeri kita. Antara lain, yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya secara pribadi maupun sebagai bangsa, kita semua harus menyadari kegagalan kita, kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwasanya hanya Tuhan saja yang dapat menolong dan membawa kita keluar dari krisis yang sedang kita alami dan atau dialami oleh bangsa kita. Amsal pasal 3 ayat 5 Alkitab berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kemudian Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di sana Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lukas 14 ayat 11, Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemudian kunci yang kedua adalah berdoa. Saudara, berdoa berarti kita datang kepada Tuhan dan berseru dengan sungguh-sungguh dalam doa dan permohonan kita, sebagai bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup kita dan sekaligus menjadi sarana untuk kita mendekati Allah dan meminta pertolongan supaya Ia menolong kita dan melepaskan kita dari setiap pencobaan dan kesukaran hidup yang kita alami dan juga bangsa kita alami. Kunci yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan. Kita harus mendambakan kehadiran Tuhan, mencari keintiman dengannya, bukan sekedar supaya luput dari kesulitan. Mencari wajah Tuhan dapat kita lakukan melalui menyediakan waktu secara kontinu berada di hadirat Tuhan dalam doa, penyembahan, perenungan firman Tuhan, dan kesediaan untuk taat melakukan seluruh firman-Nya. Kunci yang keempat adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus bertobat. Pertobatan sejati ialah meninggalkan dosa dan semua bentuk pelanggaran atau kejahatan yang kita lakukan. Baik pejabat maupun rakyat biasa, kita semua harus bertobat. Kita harus berhenti dari setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan, yang menyimpang, yang berbau kejahatan di mata Tuhan, dan mulai melakukan kebenaran dan keadilan. Sebab dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dosa menghalangi setiap doa-doa kita. Dosa membawa kita jauh dari pemulihan Tuhan. Bahkan upah dosa ialah maut. Sebaliknya, kebenaran akan menuntun kita pada kedamaian, kemerdekaan lahir dan batin, berkat dan kehidupan. Itu sebabnya Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kemudian Amsal 14 ayat 34, Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Yesaya 32 ayat 17 firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dampak daripada melakukan 4 hal tadi adalah Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Hal yang sama saya percaya akan terjadi juga dalam kehidupan kita dan bangsa kita apabila kita memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Selamat merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan alamilah pemulihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.